Melalui nih Pak, Nah, apakah seseorang jika mempunyai kemampuan untuk melakukan self coaching, sebenarnya dia sesungguhnya boleh dikatakan tuh nggak butuh pihak luar lagi gitu kan Pak? ini yang saya lihat. Desember lalu saya mengamati, wah, manusia ini harusnya menguasai ilmu self help dan ilmu menolong diri sendiri. Iya. Tidak tergantung sama orang lain. Resource ya, sebagai sumber daya. Ada baiknya generasi modern ini, generasi berikutnya ini, orang bisa membimbing diri sendiri. Jadi tidak terlalu lagi tergantung sama orang lain. Ya, untuk pertumbuhan dirinya, untuk self empowerment. Ini misalkan Ibu Trisna tadi mempunyai tim. Bila selalu mereka mau di coaching, mau sampai kapan selesai meng-coachingnya? Tapi kalau mereka bisa mempunyai kemampuan self coaching, misalnya sama manajer itu masalah, dia tanya ke bawah sadarnya, dia tanya, unconscious, aku ingin berkomunikasi denganmu, bantu saya, berikan ide-ide baru untuk menyelesaikan masalah ini. Dia akan dapat tapi dia hanya perlu latihan, berlatih bahwa oke, ini signal unconscious saya nih. Nah, itu ya. Jadi dia perlu tahu. Setelah itu ya apa aja. Jadi saya setahun ini pernah ada di Batam cukup lama, membantu perusahaan teman saya. Artinya itu dia tidak pernah dealing sama bank, dia tidak pernah memimpin perusahaan 21 company seperti yang di Batam itu. Dari mana saya tahu? Saya bertanya ke bawah sadar saya, help me, lead me, pimpin saya untuk mimpin yang itu. Orang banknya bilang, persoalannya paling enggak paling cepat 3 tahun. 8 bulan saya selesaikan. Apakah saya pernah buat proposal ke bank? Belum tahu. Saya tanya ke bawah sadar. Sekarang di bawah sadar saya ngasih tahu sumber dayanya. Saya misalnya ingin beli properti tanpa uang. Saya belum tahu ilmunya, saya naik kelasnya Pak Jung. Tetapi pada saat di lapangan, saya bertemu dengan banyak pengusaha yang mengatakan, kau pakai aja deh propertinya. Apakah saya terlatih sebelumnya? Tidak. Tapi unconscious bisa membantu saya untuk melakukan banyak hal. Ya, jadi misalnya pada saat Corona, 13 Maret di Malang, kelas saya terakhir di Malang, tanggal 14 pagi, ada diskusi dengan klien bahwa sepertinya kelas tanggal 15 di Surabaya bisa mundur nih Pak. Nah, saya tanya ke bawah sadar saya, apa pilihan terbaiknya? Ternyata memang sebaiknya dibatalkan. Nah, jadi kami ngomong, oke, dibatalkan. Ya sudah, batal. Nah, banyak hal lah, itu salah satu contohnya. Jadi saya seperti apa nanti kondisinya kita ini? Tahu-tahu tangan saya bergerak melihat informasi yang ada di Wuhan. Oh, akan seperti ini. Oke, confirm, switching. Saya tanya ke bawah sadar saya, apa yang perlu saya lakukan? Secepat mungkin switching. Learn to unlearn. Tiba-tiba ada sebuah kalimat muncul, learn to unlearn. Drop semua pengetahuan, ilmu, kesuksesan dan sebagainya. Lepaskan dari kemelekatan. Jadi orang yang baru dulu. Sehingga profesi motivator tanggal 15 saya sudah jadikan pekerjaan sampingan. Luar biasa ya Pak ya. Ada yang ngasih nasihat ya. Tetapi saya harus trust total dengan nasihat bawah sadar saya, unconscious mind saya, karena dia yang paling tahu siapa saya. Saya kadang-kadang memberikan nama unconscious mind saya si Trisna kecil. Ngomong kayak kawan, Trisna ini sebaiknya gimana nih? Ya nggak bisa langsung, kadang-kadang ada jawaban, tidur dulu, tengah malam bangun dan sebagainya. Ingin nulis sesuatu. Namun saya sengaja memilih mengizinkan bawah sadar saya untuk memimpin saya. Masih suatu tuh sahabat baik saya. Gitu ya. Jadi ada conscious mind, ada unconscious mind. Menurut John Grinder, semua yang kita lakukan adalah unconscious. Tidak kita sadari lagi. Iya. Sampai kita menyadarinya. Kita ingin menyadari. Gitu. Siap.
Thank you ya Ya. Bapak Ibu. Ini saya lihat banyak sekali Bapak Ibu yang barusan join. Boleh berikan jempol dulu untuk menyapa Bapak Krisna. Untuk Bapak atau Ibu Yudi Puja ya ini ya. Ibu atau Bapak. Lalu ada Pak Istoto, ada Bapak Erwin, lalu juga ada Properti Bagus Jakarta, Pak Herman, salam hebat, dan ada Ibu Evi yang tadi mau tanya bagaimana caranya coaching langsing ya. Dan Bu Ika menjawab belum ngerti tentang conscious dan unconscious, tapi sekarang sudah mulai paham ya Bu ya, barusan dijelaskan oleh Pak Krisna. Welcome back Pak Ongkio Yanto, luar biasa sekali. Bapak M. Taufik dan teman-teman yang lain. Bapak Ibu, ini tadi sudah disampaikan Pak Krisna, saya ulangin secara sekilas, jadi supaya kita tetap bisa meneruskan bagaimana Bapak dan Ibu supaya bisa memiliki kemampuan self-coaching. Conscious dan unconscious mind kita begitu powerful, tadi Pak Krisna sebutkan kalau kita bisa menguasai teknik untuk self-coaching, sebenarnya itu kita sungguh sangat berdaya. Jadi bukan lagi pasrah pada kondisi, begitu ya Pak? Karena ada kemampuan yang sangat powerful sekali dari unconscious mind kita. Yang pertama itu tadi adalah dialah yang bisa memberikan kita bisa berdialog untuk jawaban yes or no atas sesuatu. Pertanyaan yang kita tanyakan internal pada diri kita sendiri. Lalu kemampuan kedua ini menjadi teman dialog kita. Dalam diri kita sendiri kita bertanya, inilah yang paling jujur yang akan menjawab kita. Lalu ketiga, ternyata punya kekuatan untuk melakukan yang namanya self-healing. Jadi kita ternyata punya unconscious kita ini begitu powerful, bisa mempunyai kemampuan untuk self-healing. Dan yang keempat, menurut Pak Krisna yang beliau baru pelajari pada saat beliau berangkat ke Portugal dan menemukan ada yang keempat ini juga sangat powerful, berfungsi sebagai konsultannya kita sendiri. Oke, ini luar biasa sekali. Nah, pertanyaan berikutnya begini Pak. Apakah kemampuan setiap orang untuk melakukan self-coachingnya itu terhadap diri sendiri itu adalah berbeda-beda atau sebenarnya setiap orang tuh punya kemampuan yang sama? Apa yang membedakan Pak? Banyak orang nggak tahu bahwa dia bisa berkomunikasi dengan bawah sadar sendiri. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana saya bisa tahu bahwa saya itu ternyata bisa berkomunikasi dengan diri saya, Pak? Ini kan sebuah pengetahuan yang banyak orang nggak tahu. Jadi kaya, miskin itu cuma mindset, ya. Bawah sadar manusia tuh sumber daya yang tidak pernah selesai dieksplorasi. Orang ingin berubah, secara akal dia bisa berubah. Bawah sadarnya belum setuju, tidak bisa berubah. Gak mungkin dia berubah. Seseorang mau stop merokok, dilakukan secara conscious, gak mungkin. Jadi banyak ilmu mengenai hipnosis, banyak ilmu mengenai orang ingin berkomunikasi dengan bawah sadarnya. Self coaching itu kita bisa melakukan kayak seperti self hipnosis, berdiskusi, ngobrol dalam mata terbuka. Jadi saya misalnya ingin bertanya sesuatu tentang apa aja gitu. Ya bisa dapat jawaban langsung, bisa diarahkan sesuai kebutuhan saya. Jadi sebetulnya saya yang tanya, saya yang jawab. Oke. Tapi saya yang ini conscious, ini unconscious sebetulnya yang menjawab. Jadi ini sebenarnya adalah dua pihak ya Pak dalam diri kita. Ini ibaratnya kalau kiri dengan kanan, seperti itu kah? Ya, atas, bawah. Oke, menarik ya. Baik, teman-teman, Bapak Ibu dan Anda yang barusan join, welcome semuanya. Kalau memang punya pertanyaan, silakan diketikkan. Atau mungkin ada statement nih Pak Istoto mengetikkan, katanya paling sederhana, bukti bahwa seseorang bisa bicara dengan dirinya sendiri adalah saat seseorang memutuskan sebuah keinginan ya Pak, atau tujuan, memutuskan. Maksudnya pada saat dia memutuskan outcomes-nya itu ya Pak, saya mau ini misalnya, gitu kah Pak Istoto maksudnya? Iya. Betul ya Pak ya? Oke, great. Ini Pak Istoto juga kabarnya beliau adalah salah satu ini ya Pak ya, pakar NLP ya Pak? Ya, beliau kalau menurut saya terbaik di Indonesia untuk kecerdasan linguistiknya. Terbaik. Oke, luar biasa. Welcome ya Pak Istoto.